keinginan Nikita Mirzani membuka pendaftaran sebagai anak angkat yang akan dibiayainya sekolah hingga bisa meraih cita-citanya menuai kritik netizen yang budiman. Pasalnya, Nikita Mirzani sudah dianggap gagal mendidik dan merawat anak kandungnya sendiri, Laura Mezani atau Loli, yang kini lebih memilih diadopsi Razman Nasution ketimbang kembali padanya. Hal itu diungkapkan netizen yang berbakti di kolom komentar di akun Nikita Mirzani yang mengunggah pemberitahuan pendaftaran anak angkat dirinya. Meski banyak yang mencibir, ada pula netizen yang budiman ramai-ramai menanyakan persyaratan apa agar bisa jadi anak angkat Nikita Mirzani. Bahkan sejumlah netizen yang berbakti menyodorkan diri agar bisa disekolahkan Nikita Mirzani dan bisa jadi anak angkatnya. Sebelumnya, Nikita Mirzani dalam akun media sosialnya menyatakan akan membuka pendaftaran anak angkat bagi anak-anak yang kurang mampu untuk disekolahkan dan bisa meraih cita-citanya. Hal ini diungkapkan Nikita Mirzani sebagai cara mengobati kesedihannya atas perilaku putrinya Loli yang memilih berseteru dengannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Satu-satunya bikin Loli sadar adalah biarkan dia menikah, punya anak, merasakan hiruk pikuk rumah tangga. Nah, Jarno langsung melek. Oh my god, enak urip ambek MS ku. Jarno Juarno. Udah cukup ya, jangan nyuruh Loli pulang lagi ke maknya. Ape gue nggak pegel lo nyuruh Loli pulang mulu, anaknya nggak mau. Udah, mungkin emang ciong kali maknya sama tuh anak gitu ya, nggak bisa menyatu. Maknya aja udah relain, udah biarin aja, anggap aja tuh anak udah married tinggal di luar negeri. Terus masalah tuh anak ngutang ke kanan ke kiri, udah pura-pura bego aja, jangan bayar-bayarin. Biar dia tahu gimana rasanya hidup tanpa orang tua. Ntar kalau udah habis duitnya terus nggak ada yang minjemin, ntar juga balik lagi. Kemarin aja gara-gara masih ada yang minjemin tuh temannya kebayaan, terus sama emaknya masih dibayarin lagi. Nah coba kita lihat sekarang udah nggak dibayarin utang, nggak dapet uang jajan. Gimana hidup lo nggak nyari duit? Ambil iklan judol lagi loh, canda judol. Jangan ya dek. Terenyuh sih mendengar videonya Mbak Nikita Mirzani ini. Terenyuh aku sebagai seorang ibu. Aku kok gregetan men ya. Tak kira iki tahun 2025 itu udah bakalan selesai gitu dramanya Loli sama Mbak Nikmir ini. Lah kok masih nyambung, ada season kedua. Cukup Mbak Nikmir, udah cukup. Anak kayak gitu udah nggak usah dipedulin lagi. Dia mau pergi no. Dia pengen lepas dari ibunya, lepasen. Nanti suatu saat dia bakal menyesal. Allah akan memberikan kesadaran dan dia bakal datang ke ibunya, ke Mbak Nikmir, cium kakinya Mbak Nikmir, ngemis-ngemis sama ibunya. Wes toh, yang aku tunggu tuh Squid Game season 3, bukan dramanya Loli. Gue waktu seumuran Loli ya sama sih, gedek sama cara didik nyokap gue. Tapi gue gak bisa ngapa-ngapain karena satu, gue dapet tempat tinggal yang layak. Kamar gue seharian masang AC, mau gue gak marah. Yang kedua, gue bisa sehari makan minimal 3 kali. Dan FYI, nyokap gue itu males masak. Jadi setiap hari itu kita selalu beli makanan dari luar. Yang ketiga, gue dapet fasilitas pendidikan yang bagus. Dari TK sampai SMA, gue selalu sekolah di sekolah swasta Katolik. Terus S1 sampai S2 gue di UPH. Lu bayangin gimana gue mau kurang ajar sama emak gue. Tapi setelah gue udah bisa cari duit sendiri, gue mulai lebih vokal. Kayak misal gue benar tapi disalahin, ya gue ngomong gitu. Kalau misalnya orang tua gue salah, ya gue kasih tahu nih mereka salah. Untungnya orang tua gue ngerti akhirnya kalau memang hidup tuh berkembang ya hari ke harinya. Dan menurut gue wajar ya, karena orang tua kita tuh baru pertama kali jadi orang tua, kita juga baru pertama kali jadi anak. Salah-salah mah wajar, kan kita bukan nabi boy. Makanya menurut gue sih jadi anak harus sabar-sabar, apalagi kalau lu masih di bawah umur, terus lu masih dibiayain sama orang tua lu. Selama orang tua lu masih jalanin kewajiban dia sebagai orang tua, ya lu tinggal jalanin kewajiban lu sebagai anak. Pesan seorang ibu terhadap anaknya yang udah melukai hatinya, menyakiti hatinya, menjelekkan ibunya. Si ibu pun mengatakan, Loli, jaga diri kamu ya nak. Bukankah itu pesan semua ibu terhadap anaknya? Bukankah itu semua nasihat terhadap anaknya? Ibumu terluka, Lol.
Bahkan luka ibumu terasa sampai ke semua ibu-ibu. Kalian udah dengar videonya Ami Nikita Mirzani? Kalau belum, lihat ke YouTube-nya. Dengarkan sampai habis. Kalian boleh menentang Nikita Mirzani karena masalah pribadi kalian. Boleh. Tapi jangan mendukung seorang anak untuk mendurhakai ibunya. Jadi seorang ibu itu nggak gampang. Mengandung, melahirkan, menyusui, menjaga. Apalagi ibunya single parent. Nggak mudah. Nggak gampang. Teruntuk kalian yang mendukung, mensupport kelakuannya si Loli. Ingat, kalian bakalan jadi seorang ibu. Sekarang kalian mungkin bisa membela, mungkin sepihak, mungkin kalian mendukung dan di pihak Loli. Tapi suatu saat kalian akan mengerti betapa sakitnya dilawan oleh anak. Kita suruh aja anak, nak, ambilkan sapu. Males. Sakit gak hati kalian sebagai seorang ibu? Sadarlah lol, dia ibumu. Jangan sempat Tuhan yang menegurmu. Nikita Kanikita rela dibully atas ucapan Laura. Jadi gue buka-buka TikTok nih sama IG. Kaniki bikin story. Pertama dia lagi makan mie, dia habis pulang, terus dia promosiin herbalnya kan, Nikita Herbal. Nah, setelah dari story Nikita Herbal itu, dia bikin story seperti ini. Dan story ini sudah dihapus ya, sebelum dia buat story bahwa dia akan membiayai pendidikan anak-anak yang ingin sekolah. Tapi ini sudah dihapus dan gue lupa screen record. Kalian boleh cek atau kalian boleh tanyakan ini sama Kanikita, benar apa tidak ucapan dari gue, karena gue melihat secara langsung story itu. Sumpah demi Tuhan, gue ngelihat kata-katanya seperti ini. Saya sebagai ibunya Laura Meizeni Mawardi belum sempat kemarin melihat-lihat TikTok, terus scroll ada ucapan Laura yang bilang bahwa tidak ada yang minta dilahirkan di dunia ini, jangan takut intinya. Memohon maaf atas ucapan Laura, karena mungkin saja Laura belum pernah merasakan menjadi seorang ibu, apalagi melahirkan secara normal. Laura sempat ingin menjadi seorang ibu, tapi sudah sorry gue nggak bisa lanjutin kata-kata yang itu karena Laura sudah di brainwash di rumah aman dan di luar. Intinya saya sebagai seorang ibu meminta maaf kepada netizen, jangan bully Laura tapi bully saya saja. Nikita loh pasang badan buat Laura untuk dibully atas ucapannya Laura. Tapi itu story udah dihapus, gue lupa screen record. Ya ampun Kaniki, Angel. Gua kira Loli udah dibawa ke rumah aman, mungkin bakalan jadi aman banget ya. Tapi ternyata kagak aman. Nyokap gua dulu tuh pernah dapat rumah aman kayak gitu ya, pernah di rumah amanin kayak gitulah intinya. Selama 2 minggu ya, nyokap gue di situ emang kagak ada HP sama sekali, tau nggak? Kagak ada HP. Jadi ini bener-bener tanda tanya besar, kok bisa si Loli kayak gitu kan dapat HP kayak gitu loh. Dapat HP dari mana kata gue. Ini bener-bener kayak wah banget sih kalau emang ada dalang di balik ini semuanya, kayak emang pengen berseteru banget sama Kak Nikmir ya kata gue ya. Emang bener-bener pengen menghancurkan si Nikmir dari bawah kayak gitu kan, dari bawah, dari anaknya aja kayak gitu. Kalau misalnya emang pengen bermusuhan, pengen ngehancurin kata gue. Ini menurut gue aja. Cuma kayak sayang banget, bener-bener sayang banget, kasihan banget. Kayak lu punya hati gak sih kayak gitu loh, kayak ngancurin anak banget kayak gini bentukannya. Kata gue dalangnya bener-bener kayak wah ngerti lagi. Tapi lu percaya kan kalau misalnya ini tuh ada dalangnya kan? Gak mungkin menurut gue, kayak kok tiba-tiba keluar kayak gitu dalam 5 bulan kayak gitu loh. Dan lu tahu sendiri kasusnya tuh udah adem ayem, ya bukan adem ayem juga, maksudnya kayak udah belum ada lagi nih kasus apa lagi kayak gitu kan, belum ke-up lagi kasusnya. Tiba-tiba up lagi, kabur lagi, aduh hai kata gue.
Dan yang gue bingung apa, kayak nih orang tuh loh, orang kan si anak udah diambil sama maknya, ya udah kayak gitu, nggak usah ikut campur kayak gitu loh, semuanya ikut campur mulu kayak gitu sama ini hubungan personal antara nyokap sama anaknya. Kata gue ya, orang-orang yang pengen banget melindungi atau apalah kayak gitu, lu sadarkan diri dulu kalau lu ikut campur banget nih sama masalah keluarga orang lain kayak gitu loh. Kata gue, kalau misalnya lu pada nyadar diri, tahu diri, lu harusnya tuh membimbing si anak itu buat kembali ke nyokapnya kayak gitu loh. Udah itu doang. Nggak usah sok-sokan jadi pahlawan karena apa, yang tahu anaknya ya nyokapnya kayak gitu loh. Tau gak sih? Dan gue miris banget sama omongan si anaknya kayak gitu kan, tentang nyokap kayak gitu kan, nyokap soal durhaka atau apalah kayak gitu. Gue tahu banyak banget kasus di dunia ini yang emang ada juga nyokap yang nggak tanggung jawab sama anaknya kayak gitu kan. Tapi masalahnya Loli, kita tahu perjuangan Nikmir buat lu tuh segede itu ya, bener-bener segede itu. Even banyak banget orang-orang yang iri sama kehidupan lu ya Loli ya. Gue cuma pengen ngucapin apa ya, dah astagfirullah aja deh kata gue ya, sadar diri udah itu aja. Sebaik-baiknya tempat pulang adalah tempat keluarga bareng-bareng, itu doang kok Loli. Dan satu lagi, surga ada di bawah telapak kaki ibu, udah itu doang.